Halo, kembali lagi bersama gua di FPL begini. Oke, akhirnya setelah 2 game week sebelumnya kita nggak bikin video ya, akhirnya di sekarang ini game week 26 kita bisa bikinnya, meskipun cuman gue sendiri karena satu lagi teman gue lagi berhalangan. Begitu juga di 2 game week sebelumnya ya, karena memang ada satu hal yang nggak bisa kita lakuin. Terus juga waktu game week 25 ke 24 ke 25 juga terlalu mepet, jadi kita nggak bisa bikin juga ya. Nah akhirnya udah langsung aja kita bahas mengenai game week 26 besok. Tapi sebelumnya seperti biasa gue ingin ngasih tahu dulu review poin gue di game week 25 kemarin ya, yang mana gue maupun Reza itu masing-masing mendapatkan poin yang lumayan cukup lumayan memuaskan gitu, meskipun nggak tinggi-tinggi banget, mendapatkan 70-an ya, yang average-nya kemarin 47. Menurut gue itu adalah average yang cukup tinggi, dan di sini bisa dilihat tim gue mendapatkan 73 poin sedangkan Reza 77. Dan gue bisa dibilang ketolong dengan aset double game week gue ya. Gue memiliki 3, yang satu diantaranya itu cuman cameo, yaitu si Elanga, yang gue rasa Elanga gue pikir bisa menjadi pilihan yang cukup steal deal ya. Melihat si Martial udah cabut, si Greenwood udah nggak ada, cuman ternyata ya dia mendapatkan 4 poin dari 2 game ya. Menurut gue still outscore dari Mo Salah ya, masih mending lah. Dan si De Gea finally clean sheet setelah beberapa game week, dan kapten gue si Bruno Fernandes mendapatkan 12 points di detik akhir ketika match melawan si Brighton kemarin ya, menang 2-0. Jadi tim gue ketolong sama mereka berdua ya. Meskipun begitu ada satu lagi pemain yang bagus, yaitu adalah Bowen. Nah Bowen ini sebenarnya mau sebagus apapun kayaknya damage untuk rank gue udah nggak terlalu ngaruh banget, karena memang efektif ownership-nya udah lumayan tinggi. Jadi dia bagus dia enggak, sebenarnya ya hanya gede-gedein poin aja. Dan untuk si Reza sendiri gue nggak bisa ngomong banyak karena tim dia, cuman karenanya dia sebenarnya bagus ya, mendapatkan 77 poin, cuman dia masih memiliki pemain-pemain yang mungkin out to date ya, bisa dibilang ya. Ada duo Tachibana, Dennis sama King, dan dia belum menyiapkan Salah. Kayaknya dia bakal mengganti ke Fernandes deh untuk masukin Salah, mengingat dia set Liverpoolnya baru 2 dan ada Jota. Jadi hasil ini membuat kedua tim admin atau gua sama Reza itu naik ya. Gua akhirnya panah hijau lagi setelah sekian lama panah merah, mendapati di posisi 39.000, sedangkan si Reza nih udah mulai mendekati gue nih. Tadinya selisih bisa 150-an, sekarang bahkan gak nyampe 50 gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, asal dia masih di bawah gue sih nggak masalah ya. Dan sekarang gue mau nge-review mini double game week kemarin ya. Oke, BTW sorry agak berisik karena di luar nih agak hujan ya. Oke, mini double game week kemarin, kenapa salah satu alasan overall average-nya itu cukup tinggi, karena memang dari kedua tim si Brighton dan juga MU itu cukup bagus dari pemain-pemain yang ownership-nya tinggi ya. Seperti Ronaldo, ini adalah ownership tertinggi di MU, mendapatkan double digit yaitu 10 points. Dan juga di Brighton itu ada Roberto Sanchez, dia mendapatkan 8 poin, lumayan ya, dan dia adalah pemain di Brighton dengan ownership yang paling tinggi. Jadi bisa dibilang mayoritas pemain-pemain yang memiliki ownership di kedua tim ini itu mendapatkan return atau mendapatkan ya bukan poin blank lah kayak game PB, maksudnya nggak blank gitu ya. Seperti MU itu akhirnya yang paling tinggi adalah ownership yang tertinggi kedua, yaitu Bruno Fernandes, dia mendapatkan 12 points. Dan juga si Brighton, nah ini Brighton agak beda, meskipun di antara Sanchez yang gue tulisin ada Sanchez, terus habis itu si Mopai. Nah tapi di antara itu ada Davi sama Bissouma, cuman gak gue masukin karena buat kalian yang pemain aktif seharusnya udah nggak ada mereka lagi gitu kan. Dan tapi di sini yang paling tinggi itu adalah pemain yang punya ownership-nya cuma 0,7an, itu si Webster ya. Dia mendapatkan 16 poin karena di match pertamanya dia mencetak gol. Nah gue ini nyaris banget masukin dia di wildcard kemarin, karena gue lihat harganya 4,4, dengan perginya Dan Burn dan Davi udah nggak kepake lagi, seharusnya dia udah secure banget di Brighton ya. Apalagi seharusnya kemarin gue pasang dia di double game week, ditambah match setelah game week 26 nanti itu cukup decent gitu ya. Jadi masih bagus lah untuk di hasil-hasil dari Brighton ini.
Oke, sekarang kita bahas yang paling menarik di game week 26 nanti, yaitu adalah double double match di ke-8 tim ini ya. Dan di sini udah diurutin nih dari yang paling mudah fixture-nya sampai yang paling sulit dari ke-8 tim tersebut. Dan ini berdasarkan tickernya dari si FPL Mate atau fixture tickernya dari FPL Mate. Yang menurut gue rada setuju gitu kan. Dilihat yang paling favorable banget yaitu tentu Liverpool bermain 2 kali home dan melawan tim yang lumbung gol gitu, Norwich dan si Leeds United. Nah, pertanyaannya di sini, Salah sama TA itu udah satu dan slot pertama dan kedua yang wajib. Pertanyaan adalah slot ketiga itu siapa gitu? Jota kah, Robertson, atau di sini gue masukin adalah Matip gitu kan. Cuma pertama gue mau bahas Robertson, kayaknya adalah yang paling aman untuk pilihan ketiga slot Liverpool kalian gitu kan. Karena pasti melawan kedua tim ini chance clean sheet itu tinggi banget, dan ditambah kedua pemain ini kalau lo punya TA sama Robertson, kedua ini kan kayak cukup konsisten untuk mengasih attacking return. Sedangkan untuk Jota gue agak sedikit menghindari, seenggaknya lebih prioritasin Robertson lah gitu, karena kemarin aja kita lihat dia setelah brace masih bisa di switch gitu kan, dan belum lagi nanti jadwalnya cukup padat dan indikasi dia bakal dirotasi juga cukup tinggi. Jadi buat kalian yang mau beli si Jota mungkin bisa agak turunin dulu ya, agak dihindarin dulu. Tapi yang udah punya ya gue rasa ya keep aja. Dan lalu selanjutnya kayak ada Arsenal ya, gue juga setuju karena dia ada 2 match yang bermain di home dan melawan tim yang notabene-nya rada kurang untuk strikernya gitu kan. Jadi pilihan jelas tentu di bagian defensifnya. Kalian tentu udah banyak punya Ramsdale, dan mungkin mau double up, mungkin tambahin lagi Tierney, White, atau bahkan attackernya si Saka yang sejauh ini yang cukup konsisten. Cuman perlu diingat kedua tim ini keduanya bakal blank di game week 27. Jadi ini seru banget ya. Jadi ada plus minusnya gitu. Kalau mau numpuk ke pemain ini lo harus mikirin nanti di game week 27-nya. Nah, lalu selanjutnya menurut gue yang pasti dihindari itu ada Martinelli, karena dia udah kartu merah kemarin ya. Jadi dia cuman single game week doang. Sama seperti si Crystal Palace, di sini ada si Gallagher, menurut gue bisa dihindarin kalau kalian mau beli gitu, karena dia akan melawan Chelsea, yaitu parents clubnya sesuai regulasi itu nggak bisa gitu kan. Nah, akhirnya mungkin urutannya di sini yang gua komentarin Watford gitu. Watford meskipun form timnya lagi kurang, tapi secara fixture ya lumayan bagus gitu kan. Dan gua rasa ini terakhir kali, mungkin kalau kalian masih punya Dennis, skip untuk terakhir kalinya. Kemarin meskipun Zong dia ada peluang big chance gitu kan, mengenai tiang dengan cara movement dia untuk menjadikan bola itu kena tiang, itu cukup menjanjikan menurut gue sih. Lalu di sini paling yang agak gue concern adalah Tottenham seharusnya di atas Burnley ya, karena di sini Burnley meskipun dia di atas Tottenham, lawan itu agak susah gitu. Brighton sama Tottenham itu bukan lawan mudah gitu. Brighton away dan Tottenham home, yang gue rasa ekspektasi gue kedua match ini mereka itu nggak menang gitu ya. At least ya ada seri lah mungkin di Brighton. Dan Tottenham sendiri meskipun dia di match awalnya melawan City away, tapi dia secara rekor pertemuan agak cukup kompetitif lah sama City. Nah, di awal musim ini aja dia menang tuh dengan gol semata wayangnya Son gitu kan. Cuma terakhir kali bertandang sama City mereka juga kalah, kalau nggak salah 2-0 atau 3-0 gitu. Dan match keduanya ini lumayan makanan banget melawan Burnley. Mungkin akan menjadi low scoring goals, tapi tetap ini akan Spurs lebih superior di sini. Jadi untuk aset-asetnya kalian bisa lihat sendiri ya untuk masing-masing tim. Nah, gue rasa di sini bisa dijadiin ya sedikit referensi lah buat kalian gitu kan. Cuman balik lagi kalian sendiri nanti yang nentuin nih gitu. Oke, lalu rencana transfer gue ini menentukan berdasarkan chips apa yang akan gue gunakan untuk game week 26 nanti ya. Sebenarnya gue udah memantapkan hati untuk triple captain Salah jelas, karena melawan Norwich dan melawan Leeds. Dan kalau misalkan gue memilih patch ini, gue kemungkinan akan menggantikan Son aja. Gue akan menggantikan Bruno Fernandes ke Son aja, itu udah cukup. Dan gue triple captain Salah. Cuman kalau dilihat dari ketersediaan tim gue yang sekarang, sepertinya lebih menguntungkan bench boost gitu. Karena nanti kalau seandainya bench boost ingin gue gunakan di kedepannya, gue nggak yakin bench gue bakal lagi sesehat ini gitu kan. Paling Elanga aja yang perlu gue ganti.
Jadi kalau misalkan gue mau bench boost, yang jelas bakal gue korbani tentu adalah si Laporte ini. Laporte yang memang tujuannya biar gue fleksibel untuk mendatangkan premium back itu kan, nanti misalkan Chelsea udah mulai naik lagi. Cuman nanti untuk game 26 ini gue mau masukin Robertson sih sebenarnya. Cuman kayak keterbatasan budget sepertinya, kalau gue mau masukin Robertson yang gue ganti juga Bruno gitu. Cuman gue bisa alternatif lain, yaitu gue masukin si Joel Matip, harga lebih murah banget. Terus juga si Elanga ini gue pindahin ke Maxwell Cornet, atau Elanga tetap gue tahan. Si Watkins ini yang udah bapuk banget, bisa gue ganti ke Weghorst. Jadi seperti itu sih rencana transfer gue di game week ini. Dan 90% lah kemungkinan gue bakal menggunakan salah satu chips bench boost atau triple captain untuk game week 26 nanti. Dan yang membuat gue yang tadinya udah memantapkan untuk pengen kaptenin Salah tapi nggak jadi, itu tentu lagi-lagi serunya FPL ini ya, pasti ada plus minusnya. Kalau gue kaptenin Salah, gue harus ngeliat dulu jadwal Liverpool yang cukup padat dari mulai nanti malam nih pas gue record ini. Liverpool lawan Inter Milan ya, itu tanggal 16. Nanti selisih 3 hari udah mulai lagi main lawan Norwich, selisih kurang dari 4 hari udah mulai lagi lawan Leeds, dan setelah itu final Carabao Cup melawan Chelsea. Jadi kalau total kurang lebih 11 hari ada 4 match gitu kan. Jadi menurut gue bahkan Salah pun sekarang di level kemungkinan bisa kayak diistirahatkan di salah satu double game week nanti. Jadi menurut gue kayak agak mengurangi sedikit, meskipun menurut gue ya triple captain di single game week melawan Norwich atau Leeds pun untuk Salah ini sah-sah aja gitu. Tapi balik lagi, ini bener-bener godaannya cuma lumayan agak berat nih, bench boost atau triple captain gitu kan. Datangnya Luis Diaz bikin makin pusing, dan informnya Jota juga bikin makin pusing, dan makin gemilangnya si Mane di AFCON gitu kan. Tentu nggak mungkin dihirauin sama si Klopp gitu kan, yang menurut gue heavy rotation nih ya, kalau KTJ-KT48 nih agak susah ditebak. Cuman Salah menurut gue di antara semua itu pasti yang lebih banyak menit bermainnya gitu kan. Jadi ini jadwal Liverpool mungkin kalian cukup pertimbangin juga ya kalau misalkan mau gunain triple captain, atau kalau mau aman ya triple captain bisa alternatifnya misalkan ke TAA. Menurut gue lumayan TAA seharusnya lebih aman ya, karena Liverpool masih nge-chase untuk juara gitu kan. Jadi bakal terus main, dan di Carabao mungkin main juga sih karena final. Mungkin bakal di drop pas lawan Inter gitu, nggak tahu juga sih. Nah yaudah, jadi itu ya rencana transfer gue dan review tim sejauh ini. Semoga relate dengan apa yang kalian alami juga. Nah nanti kalau misalkan ada yang bertanya, kayak guru gue, misalkan kalau ada yang mau ditanyakan bisa ke sosmed kita seperti biasa, atau di kolom komen nanti coba kita elaborate bareng-bareng gitu ya. Oke, itu aja singkat dari gua FPL begini. Karena hujan takut berisik, gue juga banyak hal yang nggak bisa gue jelasin karena takut kepanjangan gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.